Tuhan selalu baik, bisa lambaikan tangannya. Kasih tahu kanan kirinya, katakan Tuhan baik loh, Tuhan baik loh. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu baik, amin. Dalam segala hal, dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan tetap ada berjalan bersama dengan kita. Dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Ya, dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Dalam segala perkara, dalam segala musim kehidupan kita, percaya Tuhan selalu pegang hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih kalau sampai detik ini, sampai hari ini, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat, pintar, kuat kami Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau menghampiri tata kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan kuatkan setiap kami. Tuhan berikan kami kesegaran saat kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami kekuatan saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan berikan kami kesembuhan saat kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan percaya saudara. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Sungguh aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan dan kemurahan, kemurahan selalu mengikuti-Mu. Ku puji, ku sembah. Percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sekalipun aku, amin, dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Nyanyikan lagu ini saudara. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak
berkat-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Kadang-kadang aku percaya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kau Tuhan. Baik jemaat ini, saya angkat tanganmu, katakan aku percaya. Terima kasih Yesus. Katakan dengan yakin, dengan imanmu, kebajikan dan kemurahan sekali lagi dengan lebih sungguh, katakan aku percaya. Berkat-Mu, amin. Kebajikan kemurahan. Jemaat saya undang makin berdiri bersama-sama. Dari angkat hatimu, angkat suaramu pagi ini. Katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Sebab kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Yes, ku puji, ku sembah. Katakan kebajikan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan pagi ini. Mari kita ucapkan syukurmu sama Tuhan pagi ini. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami lihat kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Kami lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Haleluya.
Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Limpah atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikuti setiap kami Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu. Pada angkat tanganmu katakan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Yang percaya kemurahan Tuhan lebih dari hidup, angkat tanganmu tinggi. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Katakan kemurahan. Haleluya. Lebih dari sebab kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Memuji sebab kemurahan-Mu Tuhan. Padahal suaramu katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Kau. Mari angkat suaramu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji-Mu. Sebab kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Rahmat-Mu lebih dari. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
bawa lidahku memuji Engkau Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Sebab kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Sebab kemurahannya lebih dari hidup. Kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur, kami mau melompat, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar sukacita kami penuh karena Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat di sisi yang siap bersukacita memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Biar sukacita surga penuh atas kita, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata. Sukacita surga penuh itu. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itu kekuatan bagi jiwa. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan. Semua abaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Dan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam, takkan patah semangat kami Tuhan, Patah semangatku. takkan hilang kekuatan kami. Hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Saya yakin semua bisa abaikan tangan tinggi, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hati, takkan patah semangat.
surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi setiap kami. Sukacita surga nyata penuh. Saya katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Coba bisa tepuk tangan kepala sama-sama yuk. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang, amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa Darahnya, jika Allah di siapa dapat melawan? dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Bapak Ibu, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. diberkati janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Raja, everybody shout haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji, katakan Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Katakan kita lebih
tahu katakan, jika Allah di pihak kita, gak ada saudara, kita lebih dari pemenang. Everybody shout haleluya, haleluya. Dibarkan apa isinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Kasih tahu kanan kiri ya, bilang saya lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, tenang Bapak Ibu. Gereja kecil, gereja gede bisa mati lampu ya. Tenang aja, oke? Yang penting hati kita tetap bersuka karena Tuhan, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami hari demi hari, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Yang percaya Tuhan baik, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, amin. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada. Aku ada saat
Semua karena kasih Tuhan, saudara. Semua berkat kemurahan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan ucapan syukurmu katakan aku dengan ucapan syukurmu sama Tuhan katakan amin. Aku hidup hari ini kepada hambanya semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu di tempat ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kembali kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Kami siap diberkati dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara diberkati, amin. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa saya ke tempat ini. Dan juga kepada Bapak Gembala, Ibu keluarga, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih saya boleh melayani di tempat ini. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya mau disayang saudara. Nama saya Pendeta Paulus Supit dan saya sudah menikah. Hari ini istri saya tidak bisa hadir karena dia harus jaga kandang. Ya, kalau suaminya melayani terpaksa istrinya harus jaga kandang. Kecuali saya pelayanan di luar kota biasanya istri saya ikut. Jadi saya sudah menikah, anak saya nggak banyak cuma 6. Dan anak saya 6, mantu 2, cucu 2. Ya, tahun ini bulan 3 tanggal 22 nanti anak saya menikah. Nanti Bapak Gembala dan Ibu harus hadir. Dan nanti tanggal bulan 11 juga anak saya juga akan ada satu lagi yang menikah. Pokoknya target 2024 selesai. Saya usir semua dari rumah karena mereka sudah punya keluarga. Tinggal saya dan istri yang kami akan menikmati hidup kami di hari tua. Amin. Dan saya selalu bilang sama anak-anak di hari tua tugas kalian menyenangkan orang tua. Baik saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang uang. Dari mana datangnya uang? Dari mana datangnya berkat? Ada amin? Karena kalau bicara uang, ini uang ya memang itu adalah berkat. Tapi uang juga bisa jadi kutuk. Ya.
Satu kali ada seorang nenek umur 89 tahun. Tiba-tiba dari pihak bank menghubungi rumah nenek ini. Dan waktu dihubungi, cucunya yang mengangkat telepon. Ketika cucunya angkat telepon, lalu cucunya tanya, dari mana? Lalu dikatakan dari bank. Ada keperluan apa? Lalu dikatakan bahwa saya mau tanya, apakah Nyonya Wati ada di rumah? Oh itu nenek saya, ada. Kenapa? Nyonya Wati menang undian. Hah? Iya, dari bank menang undian sebesar 1 miliar. Siapa di sini yang mau 1 miliar? Menang undian 1 miliar. Waduh. Lalu cucunya bilang ke pihak bank, tapi nenek saya sudah umur 89 tahun. Iya, tapi nenek menang undian sebesar 1 miliar. Baik, kalau begitu nanti saya hubungin bank. Karena saya harus menghubungi seseorang terlebih dahulu. Akhirnya ditutup telepon karena si cucu bingung menyampaikan hal ini kepada si nenek. Karena umurnya 89 tahun, takutnya waktu dibilang, nenek menang undian 1 miliar. Mati saudara. Lalu akhirnya dia coba cari akal, dia ingat pendetanya. Karena nenek ini dekat dengan gembalanya, dihubunginlah gembalanya. Lalu dihubungin, lalu dia bilang, Pak Gembala, bisa tolong saya, ada apa? Nenekku Wati, Pak Gembala kenal kan? Oh kenal baik, ya jelas kenal. Tolongin Pak Gembala, karena nenek ini menang undian 1 miliar. Jadi tolong Pak Gembala sampaikan ke nenek, saya takut nenek nggak siap, takut ada apa-apa. Lalu si gembalanya bilang baik, nanti saya ke rumah sore. Lalu gembalanya datang sore ke rumah, lalu akhirnya dipersilakan masuk, si cucunya bilang, nenek lagi duduk di kursi goyang. Ketika nenek sedang duduk di kursi goyang, tiba-tiba Bapak Gembala menghampiri si nenek dan bilang, Shalom, karena mereka GBI. Shalom. Pak Gembala katanya. Kalau GPDI kan haleluya. Ya kan? Shalom. Shalom. Pak Gembala. Tumben Pak Gembala datang ke rumah. Aduh, Bapak Gembala sudah kangen sama nenek. Kemarin minggu lalu kenapa nenek gak datang? Agak sedikit flu, takut Omikron. Lalu dikatakan, Nek, semua nenek baik-baik. Baik. Kenapa Pak Gembala nih, ada berita apa? Gini Nek, mau ngobrol-ngobrol aja sama nenek. Mau nanya kalau nenek misalnya menang duit 1 miliar, kira-kira nenek senang apa enggak? Si nenek bilangnya, tumben Pak Gembala nanyanya aneh-aneh. Ya kalau nenek menang 1 miliar nenek senang Pak Gembala. Yakin nenek senang? Yakin nenek siap? Senanglah, siaplah, siapa lagi. Tapi hari gini Pak Gembala siapa yang mau kasih nenek 1 miliar? Nek kalau nenek menang undian gimana? 1 miliar menang undian, ya nenek bersyukur. Nenek yakin siap untuk terima berkatnya, uangnya. Aduh Pak Gembala siap. Sekarang kalau aku tanya nenek dapat duit 1 miliar untuk apa? Pak Gembala nenek udah tua. Buat apa sih? Semua cucu baik, anak-anak nenek baik. Kalau dapat 1 miliar, separohnya buat Bapak Gembala. Bapak Gembala dengar separoh langsung jatuh pingsan. Ternyata banyak juga orang Kristen termasuk pendeta gak siap untuk terima berkat Tuhan. Ada amin? Kecuali pendeta-pendeta di tempat ini. Kalau Bapak Gembala mau kasih 1 miliar, kami semua siap. Karena kelihatan dari wajah-wajahnya, apalagi Bapak yang di pojok, haleluya, haleluya, haleluya. Semangat sekali. Saya percaya berkatnya melimpah. Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat hamba Tuhan yang di sebelah kiri saya. Karena saya percaya pulang berkatnya melimpah. Double portion, yang lain kurang semangat. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Nah, itu hati yang penuh dengan sukacita. Dan Tuhan katakan, cut, bukannya KitKat. Cut, malaikat berkat itu yang di pojok kanan tuh.
Itu luar biasa itu. Wah, saya percaya berkatnya melimpah, amin. Berkat itu bisa datang dari mana aja. Hari ini saya mau bicara tentang berkat itu datangnya dari, ada 3. Langsung saja. Yang pertama, berkat itu datang karena saudara dan saya mencarinya. Ada amin? Tahun 2022 tahun yang sulit. Kenapa saya katakan tahun yang sulit? Kita lihat ya, baru selesai 1, baru membaik, sudah muncul lagi Omikron. Tapi jangan takut saudara yang hadir ibadah di tempat ini hari ini, saudara adalah orang-orang hebat. Saya juga mengembalakan gereja, saya katakan kepada jemaat, kalian adalah orang-orang yang hebat. Tetapi di masa-masa sulit seperti ini, bukan hanya kita harus butuh protokol, ya masker dan sebagainya. Tadi saya di bawah harus dicek suhu, pakai hand sanitizer, disemprot pula, iya kan? Iya. Tapi waktu disemprot saya ke belakang, takutnya minyak wangi saya hilang. Jadi saya belakangin begini. Ya kan buat apa pakai minyak wangi kalau disemprot lagi. Tapi itu protokol yang memang baik. Saya juga di gereja sama Pak. Cuman saya begitu lama-lama jemaat bilang yang khususnya ibu-ibu yang apalagi yang udah pakai ke salon yang rambutnya tinggi begitu. Dan kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan juga kadang-kadang kalau nyemprot nggak kira-kira. Itu kan ada speednya. 1, 2, 3, 4 apa berapa 5. Dikasih yang full. Jadi nembaknya kencang banget. Terus dia semprot dari atas ke bawah. Tuut. Ya itu basah. Udah di roll, udah di blow, udah dicatok bisa lepek nanti ya kan. Makanya suka pada komplain akhirnya. Saya bilang pakai yang low. Semprot jangan ini dari badan ke bawah aja. Kadang-kadang mesti diajar juga. Tapi di sini luar biasa. Hati-hati banget. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan takut beribadah. Selain kita mengikuti protokol, di masa-masa seperti ini, kita juga butuh kuasa Tuhan. Makanya jangan tinggalkan ibadah. Yang saudara lakukan seperti ini nih, ini sedang mendatangkan kuasa Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi setialah beribadah. Selagi pemerintah izinkan kita melakukan ibadah tatap muka, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang pertama, dari mana datangnya uang, dari mana datangnya itu berkat? Karena kita cari. Karena itu di tahun 2022 saudara jangan jadi orang yang malas. Iya. Benar, iya betul. Jangan saudara patah semangat. Saya bacakan ayatnya. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Perhatikan dari awal. Tuhan mau kita bekerja. Mengusahakan segala sesuatu. Memelihara, ada kerjaan, ada tugas kita. Ada amin? Dan taman itu sudah diberikan. Berkat itu sudah ada di sekitar kita. Tugas kita melangkah, bekerja, usaha, jangan menyerah. Maka tahun 2022 menjadi tahun mujizat, tahun keberkatan, tahun kemenangan. Tapi kita harus melangkah. Jangan sampai segala sesuatu yang ada di luar sana membuat kita jadi takut melangkah, takut ke gereja, takut bekerja, lama-lama bahasa Jermannya modar. Nanti kalau udah susah baru tahu. Karena buat saya selalu katakan nih kepada jemaat Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Tapi kita harus meraihnya. Kita harus mengambilnya. Kita harus mengusahakan. Kita harus bekerja. Supaya berkat itu menjadi milik kita. Tuhan tempatkan kita seperti Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, itu Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Tapi jangan lupa ayat ini. Mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Berusaha, bekerja, saudara akan menikmati hasilnya.
Orang bilang, pakar bilang, oh kita akan mengalami krisis. Covid ini membuat kita susah dan sebagainya. Buat orang percaya tahun 2022 tetap menjadi tahun keberkatan, tahun kelimpahan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara nangkap gak maksud ayat ini? Ini ayat firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman Tuhan yang berbicara ini berarti Tuhan Allah yang berbicara kepada kita. Tuhan Allah bilang begini, seorang petani kalau kita bekerja nih keras, Alkitab berjanji engkau akan mendapat upahnya, engkau akan mendapat hasilnya dan engkau harus pantas layak untuk menikmati. Amin. Jadi artinya kalau kita bekerja dan bekerja dengan keras, ada upah, ada hasilnya. Dan Alkitab bilang nikmati. Nikmati. Jadi Tuhan tahu kalau kita bekerja keras, Alkitab katakan kita akan mendapat hasilnya, upahnya. Nikmati. Tapi jangan lupa kita harus kerja keras. Jadi jangan sampai di tahun 2022 ada orang Kristen. Aduh, lagi sulit nih, lagi susah nih. Ini tahun kering nih. Jadilah seperti perkataanmu, jadilah seperti imanmu. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan berjanji selama kita bekerja, selama kita berusaha ada upah, ada hasil. Dan saudara dan saya pantas untuk menikmati hasil itu. Amsal 12 ayat 24 katakan tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tahun 2022 saudara mau uang, mau berkat, kerja keras. Ini yang pertama. Saya mau berikan kesaksian, ada seorang youth kami. Orang tuanya jualan bakmi. Ya. Dekat rumah saya, karena rumah saya sebelumnya di daerah Tebet, itu ada tempat bakmi yang sudah cukup lama, nama restorannya Bakmi Berdikari. Berdikari yang artinya kalau zaman dulu tuh berdiri di kaki sendiri. Itu udah lama sekali. Bapaknya sudah tua, tempatnya kecil. Nah, anaknya ini, mereka suami istri gak punya anak, angkat anak satu. Angkat anak dua, satu laki satu perempuan. Tapi itu anak saudara-saudara mereka. Yang kebetulan maaf kata hidupnya lebih susah ya. Mereka ambil anak-anaknya. Mereka Chinese. Ya makanya jualannya bakmi. Kalau saudara-saudara kita dari NTT jualannya CI. Kemarin saya habis makan CI semalam. Aduh. Karena calon besan saya orang sana. Jadi dikirimin lah CI. Nah, jadi saya selesaikan semalam secara jantan. Makanya sampai sekarang saya begah banget nih Pak. Saya begah banget sampai sekarang. Nggak tahu itu, karena saya dagingnya potongannya gede-gede. Jadi waktu istri saya harus potong dagingnya lagi. Karena memang kalau sana panjang-panjang Pak. Panjang-panjang gede-gede, itu gede-gede. Jadi saya bilang aduh ini saya nggak cocok nih, potong dulu. Dan semalam saya bablas. Saya sebetulnya lagi kurangin makan karena saya lagi turunin berat badan. Tapi saya nggak bisa, saya kalah sama CI. Terpaksa saya makan cukup lumayan banyak dan singkat cerita saudara, si tukang jualan bakmi ini punya anak laki satu, anak perempuan angkat satu. Tapi ini anak lakinya usahanya punya toko handphone dulu di Kokas, bukan di Kokas, di Casablanca itu apa namanya ya? Ada sebelahnya Season City, sebelahnya Kuningan City apa ya Pak?
Ambasador, aduh maaf. Ambasador ya. Dia punya toko handphone di situ. Ketika berjalan usahanya sekitar 2 tahun, tiba-tiba ada masalah. Dan singkat cerita saja, mereka, anak ini punya hutang. Dan akhirnya orang tuanya yang juga cuma jualan bakmi harus membayar hutangnya. Dan akhirnya bunga ke bunga, totalnya sekitar hampir 500 juta. Dan akhirnya terpaksa dia taruh surat rumahnya, dia cuma punya 1 rumah kecil. Surat rumahnya dia taruh ke saudaranya dan akhirnya dia pinjam uang untuk membayar hutang anaknya ini. Dan anak ini ya namanya juga anak muda cukup lumayan nakal lah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara ketika hutangnya sudah dibayar dan akhirnya ini orang tua kebingungan gimana caranya untuk menebus. Karena saudaranya sudah mulai menghubungi mereka dan bilang ayo dong ambil nih suratnya kami juga butuh uang. Uang itu. Nah saya suka makan karena rumah saya di Tebet. Saya suka makan di restoran Berdikari ini. Dan singkat cerita mereka Kristen tapi nggak pernah, boleh dikatakan nggak pernah ke gereja. Satu kali ketika saya lagi ngobrol si bapaknya lagi tiba-tiba pengen sharing. Ketika sharing ngobrol sama saya nasihatin. Saya bilang gini, oke, saya mau ketemu sama Ronald. Nah akhirnya saya ketemu dengan anaknya ini yang laki namanya Ronald. Saya bilang gini, Nald kamu harus tinggalkan hidup kamu yang lama. Kamu rambutnya udah warna-warni, separuh warna ungu, separuh warna kuning, kuning emas. Kerjaannya cuman, tokonya sudah tutup. Akhirnya di depan toko bakminya dia buka semacam kayak counter handphone kecil. Jualan handphone sambil ngerokok kaki diangkat. Jadi kalau saya bilang, Nal kamu mesti berubah. Bla 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 bla. Sekarang gini, kalau kamu mau berhasil, tinggalkan usaha kamu ini, bantu bapak kamu. Kamu bisa masak kan? Iya om, kan dari dulu aku sering bantu papa. Bantu papa kamu, buat restoran ini jadi besar. Ngapain kamu cuma duduk ngerokok? Gimana juga orang mau beli pulsa, kamu angkat kaki ngerokok. Fuah, fuah, fuah. Saya bilang gimana kamu mau diberkati? Iya om. Ya, tapi kamu juga harus ke gereja. Dan singkat cerita saudara, saya bimbing anak ini. Dan dia bantu papanya, semangat bantu papanya. Hari ini. Tempat makan papanya, dia rapikan, dia baguskan. Alat-alatnya, tempat masaknya semua baru. 1, 2 rumah. Itu ada rumah. Ya, awalnya dia sewa, dia bangun jadi restoran yang sama. Saudara boleh search, saudara boleh Google, nama restorannya Berdikari. Jadi besar, ada ruangan VIP-nya 2, bisa nyanyi di dalam, restorannya penuh. Enggak sampai di situ, akhirnya tempatnya dibeli. Kira-kira dari yang tempat lamanya 1, 2 di hook itu ada gang, ada bisa masuk itu, ada gang hook, itu tanahnya juga ada ini. Waktu itu dia beli tanahnya saja 10 M. Terus dia beli lagi, dia bangun lagi restoran cabangnya di Jalan Dewi Sartika. Itu 2 lantai besar, penuh. Yang udah gak punya apa-apa, dia naik Mercy, naik Alphard. Saya cuma mau bilang begini, bapaknya gak berubah. Mereka gak punya usaha lain. Tapi ketika saya bilang, kamu bantu bapak kamu kerja. Semangat. Akhirnya dia kerja, dia semangat. Dan laris manis restoran. Wah luar, karena dia emang hauce sin ceping. Enak gila banget. Saya gak tahu itu saya jadiin satu aja kan. Bener apa enggak saya gak tahu, saya jadiin satu aja. Kalau bahasa kita kan enak gila gitu kan. Saya nanya kalau enak apa hauce, kalau gila apa ya itulah ya. Saya gabungin aja, enak gila banget itu kan. Jadi saya bilang, enak, ternyata enak saudara, laris manis, laku. Saudara boleh buka girls, saudara, wah dia gak ada usaha lain. Tapi kalau kita mau kerja, hidup Pak Jokowi, kerja. Pasti kita diberkati. Ada amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Jangan tahun 2002 saudara menyerah. Aduh saudara, saya melihat banyak orang yang hari ini mau kerja, mereka berhasil. Kalau memang kadang-kadang kita harus banting haluan, it's okay, so what? Iya kan? Daripada jual baju susah, sekarang kita jual empe-empe. Kalau memang kita bisa buat empe-empe yang enak. Yang penting kita untung, punya uang, berhasil. Tapi kerja, kerja, dan kerja. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kita tergantung dari usaha kita. Selamat berjuang. Poin pertama, kerja. Dari mana uang itu datang? Kerja, kerja, kerja. Usaha, cari. Yang kedua, dari mana uang itu datang? Yang kedua, karena Tuhan yang memberi. Saudara percaya? Tuhan sanggup kirim burung gagak. Kadang-kadang kita apa yang tidak terfikir, terbesit di dalam hati, Tuhan kasih, Tuhan berikan. Tuhan bisa kasih berkat itu. Datang, datang. Saya pernah diberkati. Saudara, berkat itu datang ke pintu rumah saya. Saya lagi butuh. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Ya, poin kedua intinya begini. Makanya jangan pernah lupa Tuhan. Dalam segala hal, dalam setiap langkah kita selalu ingat Tuhan. Jeripaya saudara hari ini tidak sia-sia. Yang kedua, dari mana datangnya itu uang berkat? Karena Tuhan yang memberi. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Benar saudara, saya dulu hobi anjing, bukan makan anjing. Yang masih suka makan anjing bertobat. Saya minta bertobat. Karena anjing itu kalau orang luar bilang man best friend. Sahabat baiknya manusia. Jangan makan anjing lah. Ya, yang lain boleh, anjing jangan. Saya dulu suka pelihara anjing, saya sayang, saya pecinta anjing. Dan tapi saya nggak suka anjing yang kecil-kecil saudara, saya suka anjing yang besar. Jadi dulu di rumah saya ada anjing 16 ekor. Itu anjing Rottweiler, Doberman, Herder. Semua anjing-anjing galak. Seperti majikannya. Anjing-anjing galak. Nah anjing saya tuh anjing bagus-bagus karena begini. Nah saya mau kasih tahu. Kadang-kadang Tuhan tuh berkati kita sampai hobi kita saja Tuhan berkati. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan sayang kita saudara. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Maka itu ada ayat burung gagak itu ingat tuh saudara. Yang rakus aja bisa Tuhan kirim untuk memberkati kita. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Jadi orang Kristen jangan takut susah, jangan takut kurang. Saudara dan saya pasti diberkati. Ini ada anjing. Itu selalu saya khotbah di Surabaya waktu. Kadang-kadang saya suka kesaksian tentang anjing-anjing saya. Tiba-tiba saya khotbah di Surabaya ada pemain herder nomor 1 lah yang punya majalah Pet House. Tiba-tiba dengar khotbah saya langsung dia bilang ini, Pak Pendeta suka anjing, iya. Tadi saya dengar ada herder, iya. Herdernya keturunan siapa aja? Saya sebutin, itu keturunan saya. Oh saya dikasih juga, itu keturunan saya katanya. Keturunan anjing saya, bukan keturunan saya. Keturunan anjing saya itu biangnya tuh induknya tuh anjing saya semua. Oh ya, oh ibu yang ini ya, saya yang punya majalah Peto, saya yang, dia yang suka kirim herder ke polisi, kemana, Polda dan anjingnya tuh ada kurang lebih kalau tidak salah 500 anjing-anjing bagus semua, mewah-mewah semua. Sampai satu kali dia bilang, Pak Pendeta, mau anjing bagus saya kirimin ya. Iya. Saudara tahu dikirim, waktu saya ke Jakarta pulang, tiba-tiba gak lama ditelepon keesokan harinya. Dan dikirim naik Garuda. Yang ngantar orang Garuda. Itu anjing saya jemput di airport Terminal 2. Serius. Itu dengan kurung, bagus sekali. Umur 4 bulan herder. Pialanya banyak. Saya dikasih. Nah yang saya mau katakan, Tuhan tuh sanggup berkati kita loh saudara dengan luar biasa.
Sampai apa yang tidak terfikir terbesit dalam hati. Sampai hobi kita pun diberkati. Makanya jangan lupa Tuhan. Karena berkat uang itu yang kedua datangnya dari Tuhan. Bayangin saya nih melayani. Sampai makanan anjing saya tuh kelebihan. Karena importer, importir makanan anjing itu. Ternyata ada jemaat, saya melayani di gereja lain. Tiba-tiba dia, wah Pak Pendeta suka anjing. Saya ini gini, saya kirimin ya. Dikirimin makanan anjing yang mahal-mahal. Dan orangnya selalu telepon tiap 2 minggu. Pak gimana makanan anjing kurang apa? Saya kirimin. Sampai jangankan, nggak lama lagi. Vitamin yang mahal, vitamin anjing itu Tuhan kirim. Saya cuma mau bilangnya jangan pulang dari tempat ini saudara rame-rame beli anjing. Jangan. Kalau Tuhan gak suruh jangan. Tapi saya cuma mau cerita gini. Saudara percaya gak berkat itu Tuhan, datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa kirim berkat uang itu sampai ke rumah kita. Apa yang tidak terfikir terbesit Tuhan kasih. Aduh saya punya kesaksian kalau bicara uang berkat cuma nanti dibilang itu pendeta ngomongin uang lagi berkat lagi capek. Tapi berkat Tuhan itu melimpah-limpah buat saya. Sampai satu kali ada teman saya pendeta bilang begini. Gue bingung sama lo bro. Lo kalau cerita kesaksian ada aja berkat. Ya itu kehidupan gue. Itu kehidupan gue. Dan gue harus ceritakan itu. Saya harus ceritakan. Yang penting enggak yang buat saya yang wajar-wajar lah. Ya, yang wajar-wajar. Jadi Tuhan berkati luar biasa. Saya mau katakan begini saudara. Amsal 10 ayat 22 firman Tuhan katakan gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Tuhanlah. Makanya ingat Tuhan. Pesan yang kedua. Karena Tuhan yang memberi. Ingat Tuhan dalam setiap langkah dan jalan hidup saudara. Yang pertama kerja keras, usaha. Yang kedua ingat Tuhan. Saya percaya sudah akan diberkati dengan berkat yang melimpah. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 saya percaya kita semua hafal ayat ini tapi saya bacakan buat saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tidak tetap hijau, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering nih seperti sekarang. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan berkati kita karena itu andalkan Tuhan. Ingat Tuhan karena dialah sumber berkat itu. Matius 6 ayat 33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Dan yang ketiga dari mana datangnya uang? Dari mana? Ini yang gak enak nih. Dari mana? Dari Bapak Gembala. Iya nanti. Dari mana? Yang di belakang. Yang tadi berdiri, yang tadi bolak-balik ke sini ke belakang saya mau tanya. Yang rambutnya dikuncir. Saya ada cerita loh rambut panjang begitu. Ya, satu kali ada seorang anak muda rambutnya panjang. Ya, intermezzo dulu. Saya orangnya suka supaya saudara ingat semua firman-nya kan. Jangan ingat yang lucu-lucunya, ingat ya. Satu kali ada seorang anak muda rambutnya panjang. Anak muda ini umur 17 tahun dia bilang gini, Pak aku mau pinjam mobil papa dong. Aku mau nonton, kan bioskop sudah buka. Papanya bilang boleh. Waktu dikasih kuncinya begini, anaknya mau ambil kuncinya, papanya bilangnya tapi satu syarat. Kamu potong dulu rambut kamu yang panjang. Kamu anak laki satu-satunya, potong rambut kamu. Baru papa kasih kunci mobil ini ke kamu, kamu pakai mobil papa. Dia bilang, Pak gak nyambung nonton sama potong rambut. Papanya bilang, iya papa gak mau kamu anak laki potong rambutnya panjang. Tapi rambut panjang gak apa-apa sih keren. Ya, ini hanya cerita. Ya saya sih pendek. Dia udah pede banget itu kan. Iya keren panjang ya. Papa suka kamu rambut pendek.
Wah anaknya bilang, udah gak usah pinjam mobil papa. Dia masuk kamar. Dia tapi marah, dia acak-acak itu tempat tidur. Meja-mejanya, meja belajarnya, buku-bukunya dilempar. Waktu dia mau lempar satu buku, ternyata itu Alkitab. Dia gak berani. Dan tadi malam, biar rambutnya panjang, dia suka baca Alkitab. Dia baru baca cerita tentang Simpson. Ternyata kekuatan Simpson adalah di rambut yang panjang. Dia bawa itu Alkitab, dia lari ke kamar papanya, dia ketok. Pah, buka pintu. Papanya buka pintu. Waktu dibuka pintu, kenapa lagi kamu? Ini Pak, lihat dalam Alkitab. Simpson kekuatannya di rambutnya yang panjang. Papanya dalam hati, ini anak pinter banget. Dan waktu dia ngomong ke papanya, dia lihat, di belakang tempat tidur papanya baru saja beli lukisan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus juga rambutnya panjang. Lalu dia bilang, Pak, lihat Tuhan Yesus saja rambutnya panjang. Dan bukankah firman Allah katakan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dan kalau papa lihat, aku lebih mirip Tuhan Yesus ketimbang papa. Tapi sepintar-pintar anaknya, papanya lebih pintar. Dipeluk anaknya lalu papanya bilang begini, nah papa setuju. Kekuatan Simpson adalah di rambut yang panjang. Iya Pak, kalau aku rambutnya panjang gak dapat pacar. Kalau aku gak punya pacar, nanti papa gak punya cucu. Iya betul. Dan betul Tuhan Yesus, semua gambar Tuhan Yesus rambutnya juga panjang. Tapi kamu harus ingat, waktu Simpson dan Tuhan Yesus kemana-mana, mereka tidak perlu pakai mobil. Jadi intinya taat, amin. Ya tapi gak apa-apa, kan keren. Tadi sampai di mana saya jadi lupa. Apa? Yang ketiga, uang datangnya dari mana? Karena kita pernah memberi. Aminnya cuma 2, yang paling keras satu ibu gembala. Amin. 2. Kenapa lakinya gak ada yang amin? Yang pertama uang berkat itu datangnya karena kita kerja, usaha. Jangan berhenti bekerja tahun 2022. Jangan percaya tahun-tahun susah. Ini tahun untuk kita diberkati. Tapi kerja. Yang kedua, ingat Tuhan sendiri yang bisa kirim uang itu, berkat itu datang dalam hidup kita. Tapi jangan waktu susah baru ingat Tuhan. Ingat Tuhan setiap langkah. Tuhan akan bukakan semua pintu yang tertutup. Yang ketiga, ini yang kita harus perhatikan. Yang ketiga, tahun-tahun yang katanya orang tahun sulit, banyak memberi. Karena waktu kita memberi, disitulah Tuhan membalas apa yang diberikan. Ada amin? Lukas 6 ayat 38 katakan begini. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada amin. Jadi beri, dan Tuhan gak pernah berhutang. Jangan takut di tahun 2022 ini memberi untuk pekerjaan Tuhan, bawa persembahan perpuluhan kita. Jangan hitung-hitungan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Gimana 5 tambah 2 sama dengan 5.000, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sisa 12 bakul, ingat kan ceritanya? Nggak masuk akal. Dan itu cara Tuhan juga memberkati. Kita seringkali takut dengan kata kurang, kata sedikit. Saya kasih tahu nih kuncinya. Bawa kata kurang, kata sedikit itu kepada Tuhan. Dan lihat cara Tuhan untuk buat mujizat, untuk memberkati kita dengan berkat yang melimpah-limpah. 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus bilang ada makanan gak? Cuman ada 5 roti 2 ikan, dengan kata lain cuman sedikit, gak cukup. Suruh mereka aja pulang. Tuhan bilang apa? Lihat cara Tuhan berkati dengan melimpah. Bagikan. Beri. Janda di Sarfat cuman punya sedikit tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Elia bilang begini,
Buatkan terlebih dahulu. Wakil Allah, hamba Tuhan. Setelah kami olah, kami akan mati nih. Buatkan aku terlebih dahulu. Lihat. Kita tahu ceritanya, minyak gak pernah habis. Tepung tidak pernah habis. Tapi apa yang cara Tuhan memberkati dengan melimpah-limpah. Janda ini buatkan terlebih dahulu untuk hambanya. Tahun 2022 banyak-banyaklah memberi. Pekerjaan Tuhan kepada saudara kita yang membutuhkan. Bawa persembahan perpuluhan, jangan takut kurang. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5 ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ciptakan energi positif. Karena waktunya tadi sudah dikasih tahu 10 menit. Maka nanti kita lihat hal-hal yang positif akan terjadi di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh ya saya nyanyi dan berdoa untuk saudara. Kita angkat pujian refnya saja. Nyanyi pujian bagimu. Mari saudara kita angkat pujian ini dan sebentar saya izinkan saya berdoa untuk saudara. Karena ketika saya berdoa untuk saudara saya pun diberkati. Makanya saya senang berdoa untuk orang lain. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak sama-sama katakan nyanyi pujian haleluya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama katakan namamu. Sekali lagi mari sama-sama. Oh haleluya. Nyanyi pujian hanya bagimu. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Saudara yang sedang mungkin saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Saudara letakkan tangan kirimu di dada.
Dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Saudara yang mungkin sedang berusaha, tapi sepertinya sudah sedang menghadapi satu masalah. Sehingga usaha pekerjaan saudara mengalami hambatan. Saya mau berdoa buat saudara pagi siang hari ini. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Bapak, Mbak berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mengangkat tangan karena mereka tahu Tuhan pasti akan turun tangan. Yes. Mereka menaruh tangan kiri mereka di dada karena mereka percaya berkat Tuhan selalu ada. Amin. Berkati mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Berikan mereka semangat. Biarlah tahun ini mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Mereka terus mau berjuang, berusaha dengan keras. Karena mereka tahu jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Amin. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang berusaha, yang sedang bekerja. Ada masalah, ada hambatan. Tuhan tolong. Bukakan setiap pintu yang tertutup. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan. Dan angkatlah anak-anak-Mu Tuhan di tahun yang baru ini. Sehingga mereka boleh banyak bersaksi menceritakan kehebatan kebesaran Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati kami semua. Berkati gereja kami di tempat ini. Bapak Gembala, keluarga, pelayan-pelayan, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus tetap ada bersama dengan kami. Sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ya, kerja. Ya. Ibu-ibu senggol suaminya, kerja gitu. Ya. Jadi yang mau diberkati Tuhan harus bekerja dan ingat Tuhan, itu paling penting. Ya. Amin. Tiba saja kita akan berikan persembahan. Adakah dari Bapak Ibu yang mendapatkan amplop persembahan bisa lambaikan tangan? Yang mendapat amplop persembahan bisa lambaikan tangannya. Nanti teman-teman Asyar akan memberikan amplop persembahannya. Ada? Ada? Oh sudah semua, oke. Kalau sudah semua mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita taruh persembahan kita di dada, kita mengucap syukur buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami. Kalau berkat Tuhan selalu ada. Berkat Tuhan selalu mengikuti setiap kami Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat mengelola berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Supit. Dalam segala pelayanannya, keluarganya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Bapak. Tuhan sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga lewat persembahan ini, lewat apapun yang kami lakukan, nama Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan lihat pengumuman untuk minggu ini. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paulus Supit atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Rahayu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.
Besok Rabu 2 Februari, doa puasa ditiadakan. Diganti menjadi hari Rabu tanggal 9 Februari pukul 7 malam. Ibadah anak atau trek diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari, ajak anak-anak kita untuk beribadah di tempat ini. Morning Prayer, diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari pukul 7 pagi di Gereja GBI-TCC Puri Mansion. Ibadah Women in God akan diadakan hari Sabtu tanggal 5 Februari pukul 5 sore. Mari sahabat wanita, kita hadiri ibadah ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia pengumuman untuk minggu ini. Mungkin saya perjelas saja. Jadi untuk kegiatan doa di minggu ini yang tanggal 2 diundur atau ditiadakan diubah menjadi tanggal 9. Jadi minggu depannya ya. Karena kita mau kongsi ya, kan? Cari ampau ya. Ya, jadi itu hari raya Imlek, Chinese New Year dan kita menghormati jadi diganti ke hari Rabu depannya. Terus ibadah wanita tanggal 5 hari Sabtu ya Bu Evi ya. Dan doa pagi jam 7 tanggal 5 juga. Jadi hari Sabtu itu ada 2 kegiatan. Itu saja. Ada tambahan Pastor Daniel, Pak Steven? Cukup? Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat sorry sebelumnya. Saya lupa, selalu lupa. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangannya? Oh ada di sebelah kanan, ada. Tempat beribadah tetap, TCC sangat terbuka. Ya. Oke, itu saja kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat sekalian beri bersama-sama kepada petugas pendoa syafaat. Mari kita cek. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Semua berjalan baik. Kami percaya itu semua karena perlindungan daripada-Mu Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang hari ini telah diajarkan bagi setiap kami. Tuhan ajar kami Tuhan untuk terus ingat Tuhan dan taat Tuhan pada firman-Mu yang telah diajarkan ya Tuhan. Bapa kami bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Paulus Supi Tuhan. Kira Tuhan terus berkati pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Sehingga Tuhan nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan melalui hidup hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi gereja ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati gereja ini Tuhan. Kami setiap pelayan murid Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan beri kami Tuhan kesatuan hati Bapa, ketulusan Tuhan dalam melayani Bapa. Hati sebagai hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Bapa nyatakan kehendak-Mu Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami perbuat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa anak-anak ini Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Dalam studi mereka, dalam keseharian mereka Tuhan yang berkati Bapa. Tuhan yang cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Tuhan yang berkati masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak you Tuhan. Di masa emas ini Tuhan, Tuhan yang berkati mereka Tuhan. Pergaulan yang baik Tuhan, Tuhan yang jaga Tuhan. Tuhan yang sterilkan mereka Tuhan daripada apa yang baik, apa yang tidak baik Tuhan yang jaga ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat masa depan mereka aman dalam Tuhan ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan apapun Tuhan yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Tuhan beri kekuatan Tuhan dalam melewati semuanya. Tuhan beri jawaban Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan yang menjaga Indonesia, Tuhan yang melindungi Indonesia. Kira hikmat marifat daripada Allah turun Tuhan atas Bapak pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Biar beliau Tuhan sebagai pemimpin Tuhan bisa memimpin negara ini Tuhan dengan baik Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak. Sampai pada setiap tingkat pemerintahan Tuhan yang berkati juga Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan. Indonesia aman dalam genggaman Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan berkati lingkungan kami Puri Mission ya Tuhan. Bapak kami hadir bukan satu kebetulan Tuhan. Tapi ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan Tuhan bagi lingkungan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat lingkungan ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Tuhan kami mau pulang Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat daripadamu Bapak. Kasih-kasih Kristus, mari kita arahkan hati kita, buka kedua tangan kita dan kita arahkan kepadanya. Kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya Kau, tiada sepertinya Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya Kau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan lebih sungguh, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Jemaat silakan duduk, silakan bersatu duduk sejenak. Amin, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Demi menjaga protokol kesehatan diharapkan Bapak Ibu Saudara bisa langsung pulang meninggalkan gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Jadi semenjak gue